Ketika Levon kembali dengan keripik, dia dengan hormat meletakkan keripik itu di depan Tama, dan berkata dengan sopan, "Tuan Renza, hitung chipmu." Tidak dibutuhkan, Tama bahkan tidak repot-repot melihatnya. Sekilas, dia mengeluarkan keping $10.000 Kanada dan melemparkannya kepadanya. Pada saat ini dia dengan acuh tak acuh berkata, "Ini untukmu." "Oh, terima kasih Tuan Renza. Anda sangat murah hati." Levon tersanjung dan mengambil chip ini. Dia bersyukur, dan hatinya sudah bahagia. Tama mengabaikannya, mengeluarkan 10.000 chip lagi di atas meja, mengetuk meja, dan berkata kepada dealer, "Ayo, bagikan kartunya." Dealer itu mengangguk dan melirik Levon dari sudut matanya. Melihat Levon mengalungkan lengannya di lengan atas kirinya dengan tangan kanannya, dia tahu bahwa dia ingin Tama kalah lagi. Jadi dia segera menggerakkan tangan dan kakinya lagi saat mengocok kartu. Dan Levon, saat ini, telah menjadi konduktor dari seluruh permainan judi. Jika dia ingin Tama menang, Tama bisa menang. Jika dia ingin Tama kalah, Tama harus kalah. Tentu saja Tama tahu betul. Tapi dia tidak mempedulikannya. Selain itu, saat dia kehilangan lebih banyak dan lebih banyak, dia tidak menunjukkan ketidakbahagiaan karena kehilangan uang. Levon melihat bahwa Tama akan kehilangan $300.000 Kanada, dan wajahnya masih tidak berubah. Dia tahu bahwa pria ini memang seorang master yang tidak kekurangan uang. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, dia akan berkeringat dan gelisah setelah kehilangan begitu banyak. Melihat bahwa chip di meja poker semakin kecil, Tama mendorong semua chip pada akhirnya ketika tersisa 5.000 yuan chip. Dan berkata dengan ringan, "Ayo, yang terakhir." Dealer mengangguk mengintip Levon, dan melihat bahwa dia masih memegang tangan kanannya dengan tangan kirinya kali ini, dia tahu bahwa Tama masih akan kalah dalam permainan ini. Jadi, dia memberi Tama sedikit kartu. Setelah kartu dibuka, dealer kembali mengalahkan Tama dengan sedikit keuntungan tanpa ketegangan. Pada saat ini, Tama berdiri dan berkata kepada Levon, "Ayo, aku tidak ingin bermain lagi, aku tidak dalam keadaan hari ini." Levon dengan cepat mengeluarkan 10.000 chip, menyerahkannya kepada Tama, dan berkata sambil tersenyum, "Pak Renz, kenapa tidak? Jika Anda terus bermain dua tangan dengan chip $10.000 Kanada ini, mungkin masih ada kesempatan untuk berbalik." Tama melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin bermain lagi, tidak menyenangkan untuk memenangkannya kembali." Dia memandang Levon dan berkata, "Yah, besok malam pada waktu itu. Saya akan datang dengan 2 juta. Levon begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa menutup mulutnya, dan berkata dengan cepat, "Pak Renza, besok, karena kamu masih ingin bermain, aku akan menjemputmu dari rumah Fanny pada saat yang sama." Tama mengangguk dan berkata dengan tenang, "Saya mengendarai Rolls-Royce itu, saya tidak terbiasa dengan mobil lain." "Itu sudah pasti." Levon tersenyum tanpa ragu, "Besok malam, aku pasti akan mengatur semuanya." "Oke." Tama menggeliat dan berkata kepada Fanny dan Claudia, "Jangan ikut denganku besok malam. Lingkungan di tempat ini sangat buruk, ventilasinya tidak bagus, berasap, dan tidak baik untuk kesehatan Anda." Claudia benar-benar bingung. Dia tidak mengerti mengapa Tama tidak akan membawanya dan Fanny besok. Jika dia tidak membawa keduanya, bagaimana jika Fanny dalam bahaya? Namun, dia tidak bisa bertanya padanya secara langsung, jadi dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya sebagai tanda kepatuhan. Fanny juga merasa bahwa tempat ini sangat membosankan dan menyakitkan melihat Tama kehilangan uang. Dia ingin membujuknya untuk tidak datang besok, tetapi setelah memikirkannya, sepertinya dia sengaja datang untuk kehilangan uang hari ini. Jadi dia tidak bisa mengetahui rencananya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk seperti Claudia. Segera, Tama menginstruksikan Levon, "Kirim kami kembali."
Levon berkata dengan cepat dan rajin, "Kemarilah, Tuan Renza, silakan datang ke sini." Setelah meninggalkan kasino, Levon mengendarai Rolls-Royce dan mengirim ketiganya kembali ke rumah Bibi Ratih. Karena Rama kehilangan uang terlalu cepat, hanya 2 jam setelah mereka bertiga pergi. Sebelum turun dari mobil, Levon dengan hormat berkata kepada Tama, "Pak Renza, kalau begitu kamu istirahat yang baik malam ini, dan aku akan menjemputmu besok malam." Dia kemudian buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan Renza, tidak nyaman tinggal di sini? Saya akan menghubungi Anda terlebih dahulu besok malam." "Tidak dibutuhkan," Tama berkata dengan santai, "hubungi Claudia secara langsung ketika saatnya tiba." Levon mengangguk dan berkata dengan riang, "Baik juga. Kalau begitu aku akan menghubunginya langsung besok." Tama bersenandung, mendorong pintu dan keluar dari mobil, dan memasuki villa bersama kedua gadis itu. Levon memperhatikan Tama masuk, dengan senyum puas di wajahnya, dan mendesah diam-diam, "Ini adalah dewa kekayaan. 300.000 hari ini, 2 juta besok. Jika dia memiliki gelombang mentalitas lain, katakan mungkin besok akan membuatnya kalah lebih banyak lagi." Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor dan memutarnya, dan begitu panggilan selesai, dia membuka mulutnya dan menginstruksikan, "Perlambat Fanny hari ini." Dia buru-buru bertanya, "Tuan Levon, kapan kita akan mulai?" Levon berkata, "Jangan khawatir, bersiaplah kapan saja. Jika waktunya tepat, kita akan membicarakannya besok malam." Kembali ke rumah Bibi Ratih. Dia sudah merapikan kamar tamu untuk Tama di lantai 2, yang berada di sebelah kamar Claudia dan berseberangan dengan kamar Fanny. Setiap kamar tidur di rumah ini memiliki kamar mandi tersendiri, sehingga relatif nyaman bagi Tama sebagai pria besar untuk tinggal di sini. Setelah kembali ke kamar, Tama melakukan panggilan video ke Alena. Alena bertanya kepadanya tentang situasi di sisinya, dan dia mengatakan padanya bahwa semuanya terkendali. Dia juga mengatakan bahwa salah satu kliennya memiliki latar belakang di Kanada, dan dia telah memintanya untuk membantu penyelidikan. Dia percaya bahwa akan ada hasil segera. Setelah menyelesaikan panggilan video dengannya, pintu Tama diketuk dengan lembut. Tama berkata, "Masuk." Kemudian dia melihat Fanny dan Claudia mendorong pintu dan masuk bersama. Begitu Fanny memasuki pintu, dia tidak sabar untuk bertanya, "Saudaraku, rencana apa yang sedang kamu kerjakan? Mengapa Anda kehilangan begitu banyak uang karena Levon itu?" "Sakit melihatmu," Tama tertawa berkata, "dibandingkan dengan apa yang ingin saya lakukan, sedikit uang yang saya hilangkan dari mereka, itu bukan apa-apa, itu hanya biaya penyelesaian untuk anggota keluarga mereka." Tama berencana untuk melenyapkan seluruh kelompok, 70-80%. Di masa depan, jumlah 100 akan menjadi pekerja seumur hidup. Kehilangan 2 atau 3 juta dolar Kanada dari mereka bukanlah apa-apa. Rata-rata, satu orang kurang dari 3.000 yuan. Jika diubah menjadi daya beli, harga jual budak di Eropa dan Amerika Serikat mungkin tidak sama. Tidak begitu murah. Mendengar ini, Fanny dengan cepat bertanya, "Saudaraku, apakah kamu punya rencana?" Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, "Aku sudah menyiapkan pertunjukan besar, dan itu akan dimulai tepat waktu besok malam, ketika kalian berdua akan bersama. Anda memiliki kesempatan untuk menontonnya dari dekat." Mata Fanny tiba-tiba menyala dengan antisipasi. Dan Claudia di samping tidak bisa tidak bertanya, "Kakak Tama, besok kamu akan pergi ke kasino sendirian? Bagaimana dengan Fanny dan aku?" Tama tahu bahwa Claudia mengkhawatirkan keselamatan Fanny. Jika anak buah Levon datang untuk menyerang Fanny besok malam saat Tama berada di kasino, itu akan sangat merepotkan. Pada saat ini, Tama berkata sambil tersenyum, "Besok, beberapa bawahan saya akan datang ke Vancouver, dan aku akan mengatur hal-hal ini dengan benar, jadi jangan khawatir."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.